si laki-laki atau si suami ini tanpa memberitahu si istri, itu juga bisa jadi konflik. Nah, artinya komunikasi terkait keuangan ini sangat sensitif, sehingga sobat harus sangat terbuka dalam informasi keuangan rumah tangga agar tidak ada istilahnya ya saling curiga gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah saling curiga ya sudah bisa istilahnya bisa ambiar ya, hanya karena sisi keuangan. Padahal di dalam mencapai keharmonisan keluarga, sisi yang harus selalu ada itu adalah sisi keuangan. Ini salah satunya, selain sisi-sisi yang lain, sisi kehidupan yang lain. Nah, sobat sekalian, itu tadi satu tips. Yang pertama adalah terkait dengan mindset kita tentang uang, yang kedua tentang komunikasi antar suami dan istri terkait dengan pendapatan yang didapat. Kemudian tips yang nomor 3 itu adalah kita selalu melibatkan semua anggota keluarga kita dalam pengelolaan keuangan ya. Misalnya kita adalah keluarga yang sudah memiliki anak gitu ya. Nah, anak itu juga harusnya dilibatkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga dia tidak hanya taunya hanya minta uang kepada orang tua ya, tapi kita juga bisa mengajarkan kepada anak bagaimana mengelola uang. Nah, nanti tips bagaimana cara mengajarkan anak cara mengelola keuangan ini akan saya bahas di belakang. Ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan agar anak itu mempunyai sense of manage tentang uang gitu ya. Kadang anak-anak zaman sekarang ya taunya minta aja. Kadang mereka juga tidak dilibatkan atau tidak tahu bagaimana orang tuanya itu mempunyai penghasilan gitu ya, sehingga anak tuh taunya ya cuma minta gitu ya. Jadi nggak tahu bagaimana orang tuanya itu mendapatkan penghasilan itu gitu. Nah, kemudian tips yang nomor 4 adalah siapkanlah dana-dana darurat atau dana-dana yang sifatnya masa depan. Nah, ini terkait banyak hal ya. Dana-dana masa depan itu seperti dana pendidikan, kemudian dana pensiun, kemudian juga ada dana-dana darurat lainnya misalnya. Nah, ini terkait dengan, kita bicara terkait dengan dana pendidikan anak. Ini juga bahasanya cukup banyak sebetulnya ya tentang dana pendidikan anak gitu ya. Nah, kemarin baru saja gitu ya, ada yang konsultasi dengan saya terkait dengan dana pendidikan anak di masa pandemi. Dulu saya pernah menulis gitu ya tentang bagaimana cara kita menyiapkan dana pendidikan. Ternyata begitu kita mengalami sebuah pandemi, kita berada di situasi pandemi COVID-19 gitu ya, pasti siklus kehidupan itu berubah. Nah, ini ada salah satu kasus kemarin, ada teman saya, seorang pekerja gitu ya, konsultasi kepada saya gitu ya, apakah kemudian anaknya baiknya di masa pandemi ini sekolah atau enggak gitu ya. Nah, ini ceritanya beliau adalah seorang pegawai BUMN gitu ya, kemudian memiliki anak 2, yang anak yang pertama itu mau masuk sekolah TK kecil gitu. Kemudian beliau tanya ke saya gitu ya, Mbak gitu ya, baiknya gimana nih, saya kan punya tabungan nih, tabungan ini mau saya tabungkan menjadi emas, atau setahun lagi kan anak mau masuk sekolah, kalau sekarang hitungannya mungkin 6 bulan lagi ya anak mau sekolah, ini baiknya sekolah yang seperti apa. Nah, kita tentu harus bijak ya melihat situasi gitu. Kalau misalnya memang saya kembalikan ke teman saya itu, saya tanya, misalnya anak teman saya itu sekolah gitu ya, sekolahnya mungkin dia minatnya ke sekolah yang bagus gitu ya, tetapi jauh dari rumah. Nah, kira-kira bisa nggak mengakses itu? Kalau misalnya tidak bisa mengakses bagaimana? Kalau bisa mengakses bagaimana? Kemudian tentang biaya pendidikan. Kalau misalnya kita sudah menabung 2 tahun sebelumnya itu tidak masalah, tetapi kalau belum terencana sama sekali, saya ada dana sekian, ini baiknya saya belikan emas dulu atau langsung di-spend untuk pendidikan anak. Nah, ini sebenarnya pilihan yang sulit ya di masa pandemi. Apakah kemudian kita bijaknya dijadikan emas dulu atau sekolah dulu? Nah, kalau dari saya memberikan nasihat itu adalah anak tetap sekolah, tetapi sekolah yang dekat dengan rumah gitu ya. Artinya bisa diakses. Kenapa
begitu, karena kalau sekolah itu jauh dari rumah, kemungkinan untuk mendapatkan program pembelajaran offline tatap muka yang sebentar itu mungkin nyaris tidak ada. Semuanya harus online dan mungkin pembayarnya juga masih full gitu ya. Misalnya budget-budget tertentu ya, misalnya katakanlah itu tarafnya menengah ke atas gitu ya. Nah, bisa jadi kita bisa menyekolahkan anak kita di tempat yang baik juga, tetapi lebih dekat sehingga tidak ada ongkos transport berlebihan. Kemudian kalau misalnya ada program-program tatap muka, itu masih bisa dilaksanakan gitu ya. Karena pengalaman saya sendiri memiliki anak yang SFH, School from Home, itu di jenjang TK itu sangat-sangat menyita waktu gitu ya. Selain kemudian saya harus bekerja mengurusi bisnis saya harus mendampingi anak saya gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya TK-nya itu jauh, kemudian kita harus misalnya mengambil pembelajaran ya. Kalau di TK itu kan tidak seperti SD yang diberi buku, Zoom meeting, selesai gitu. TK itu kan banyak sekali keterampilan yang harus dilakukan. Kadang persiapannya tidak hanya dari rumah, tetapi dari sekolah ada persiapan alat atau bahan tertentu yang harus kita kesana gitu ya. Bayangkan aja kalau misalnya di Jakarta gitu ya, menempuh perjalanan sekolah misalnya 4-5 kilo itu kan sudah menyita waktu tersendiri. Nah, saran saya yang hal-hal yang seperti ini itu bisa kemudian kita akali ya, kita sekolahkan anak kita di tempat yang terdekat, tetapi juga masih dalam koridor keinginan kita. Misalnya kita ingin anak kita sekolah di TK yang muslim semua, ya sudah kita masukkan, tidak harus kemudian di sekolah yang punya grade tinggi dan jauh dari rumah, itu juga jadi pilihan. Nah, manfaatnya adalah salah satunya adalah mengurangi biaya transportnya itu juga yang harus kita kelola di masa pandemi. Kemudian bagaimana cara kita mengatur dana pendidikan ya bagi teman-teman yang belum memiliki anak yang sekolah misalnya. Nah, kita harus planning dulu nih. Anak ini wajib sekolah tuh, kan sebenarnya kalau di Indonesia itu kewajiban sekolah itu sekolah SD ya. TK itu hanya sebagai istilahnya penunjang saja, agar ketika masuk sekolah SD syaratnya terpenuhi. Misalnya syarat bisa membaca. Kalau misalnya sahabat sekalian bisa mengatur anak-anak sahabat sekalian untuk bisa membaca di rumah, ya nggak perlu sekolah TK gitu ya. Karena toh juga tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa bermain dengan anak-anak yang lain di masa pandemi gitu. Nah, yang wajib itu kan kemudian sekolah SD. Nah, kita harus hitung nih berapa tahun kita harus mempersiapkan sekolah SD. Misalnya kita menikah di tahun 2020, kemudian anggaplah kita akan punya anak di 2021, kemudian anak kita akan sekolah 7 tahun lagi. Nah, kita hitung berapa kemampuan menabung kita, dan kita punya tujuan menyekolahkan anak di mana. Misalnya di SDIT A gitu ya, biayanya kalau di tahun 2021 ini kalau masuk 20 juta, mungkin kalau 5 tahun lagi tambah jadi misalnya 35 juta misalnya. Nah, berarti dalam jangka waktu di tahun 2021 sampai 7 tahun mendatang, misalnya 2027, itu misalnya kita harus menyiapkan uang 35 juta untuk masuk, dan misalnya 10 juta untuk keperluan yang lain, totalnya 45 juta. Nah, 45 juta itu dibagi menjadi persiapan 7 tahun itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa membagi tiap tahun tuh harus saving berapa untuk pendidikan anak. Itu adalah cara yang paling efektif, sehingga kita tidak ada istilah namanya itu mendadak ya, dana mendadak itu tidak ada. Nah, bagaimana kemudian dengan mindset yang Mbak, insya Allah nanti anak ada rezekinya sendiri. Ya iya, betul gitu ya. Mindset tentang anak itu pasti ada rezekinya sendiri, itu kita tidak boleh lepas dari itu ya, bahwa setiap kelahiran anak itu memang ada rezekinya sendiri. Tapi boleh kan kalau kita itu sudah mengatur dari awal sehingga tidak ada dana dadaan. Nah, ini terkait dana sekolah. Kemudian bagaimana yang belum memiliki anak, itu memang kita harus ada perencanaan tentang dana memiliki anak ya, karena memiliki anak itu butuh biaya juga gitu ya. Biaya untuk kemudian periksa agar anaknya kita itu selalu sehat,
kemudian ada biaya untuk melahirkan. Nah ini kadang-kadang sahabat sekalian itu tidak mempersiapkan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menikah, ya udah menikah nanti biaya pikir carry gitu ya, atau dipikir selanjutnya gitu ya, nanti aja. Nah nanti ini yang kemudian bisa jadi bumerang untuk kita, karena biaya kelahiran, apalagi kalau misalnya kita muslim gitu ya, tidak hanya sekedar melahirkan selesai gitu ya, ada kewajiban-kewajiban lain, misalnya ada akikoh. Nah kayak gitu, itu juga perlu dihitung. Misalnya kita menikah tadi ya di tahun 2020, ingin memiliki anak di 2021, pasti kan ada tahapannya. Misalnya bagaimana program memiliki anak secara alami. Kalau misalnya sudah dapat yang secara alami, ya alhamdulillah. Kalau misalnya tidak bisa cara alami, kan pasti akan ada program-program kehamilan tertentu yang menyita budget ya gitu. Jadi ada budgetingnya. Kemudian saat on the way memiliki anak gitu ya, itu ada biaya periksa. Nah ini kadang yang tidak diprediksi. Kita tuh nyaris kalau misalnya menjalani kehidupan itu tanpa ilmu dan bahkan tanpa informasi, hamil aja gitu, nggak pernah kita ingin tahu berapa sih biaya perawatan ibu hamil gitu ya. Misalnya pemeriksaan rutin, USG dan sebagainya, cobalah cari tahu supaya kita itu punya gambaran. Wah mbak, nanti kita pusing, udah tahu biayanya sekian, jadi mikir kalau misalnya mau punya anak gitu ya. Ya enggak juga gitu ya. Banyak alternatif, tetapi setidaknya kita punya rate ya. Misalnya sekali USG itu 300.000 kalau misalnya standar di Jogja misalnya kayak gitu ya. Kita save aja, kalau misalnya di masa kehamilan itu butuh minimal 3 kali USG di tiap trimester, ya udah kita siapkan dana minimal itu. Kalau misalnya di hari H ternyata punya rezeki yang lain, bisa USG setiap bulan, ya alhamdulillah gitu. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita harus menjamin bahwa mungkin istri kita itu kan hamil ya, butuh asupan tertentu. Kita juga pengen generasi penerus kita itu juga sehat, tidak bermasalah. Nah maka harus ada manajemennya ke sana. Jadi tidak ujuk-ujuk bayi lahir dengan sehat, tidak ada ikhtiarnya ya. Tentu kita harus ada ikhtiarnya, entah dari asupan makanan yang bergizi atau cara perawatan ibu hamil yang memadai seperti itu. Nah kemudian ada dana pensiun. Nah ini juga untuk sahabat sekalian yang mungkin masih, insya Allah masih muda-muda ya ini. Nah dana pensiun, kok masih muda sudah berpikir tentang dana pensiun ya mbak gitu ya. Ya karena kita tidak tahu usia kita tuh sampai berapa, apalagi di pandemi COVID ini ya. Kita tidak tahu apakah kemudian kita akan berumur panjang atau suatu hari nanti terinfeksi dan kemudian mati. Ya siapa tahu gitu ya. Oleh sebab itu dana pensiun itu harus segera dipikirkan. Nah bagaimana cara mengelola dana pensiun? Nah teman-teman bisa saving ya minimal 10% dari pendapatan teman-teman, atau bisa dihitung dari gaya hidup. Misalnya nih ya, kita kebutuhan makan dalam 1 bulan itu katakanlah 1 juta gitu ya. Nah berarti misalnya kita akan pensiun dengan usia normal itu di usia 55. Kita sudah bekerja sejak usia katakanlah 25, kan ada rentang waktu 30 tahun. Nah kemudian kita nanti misalnya kira-kira meninggal di usia berapa? Rata-rata usia kehidupan di Indonesia itu sampai usia 65-70. Baik kita ambil yang yang rata-rata ya, misalnya kita ambillah hidup sampai usia 70 tahun. Berarti dari usia pensiun 55 tahun, rentang ke 70 tahun itu kan ada sekitar 15 tahun. Nah maka kita harus mempersiapkan kehidupan kita 15 tahun mendatang. Nah misalnya taruhlah sekarang kita hidup dengan biaya 1 juta, maka kehidupan yang 15 tahun itu kita harus kalikan ya, 15 tahun kali 12, kemudian kali kehidupan biaya hidup kita minimal yang sekarang kali 1 juta. Nah itu berapa? Kemudian setelah ketemu baru dibagi
umur produktivitas kita misalnya 30 tahun. Nah, kita harus saving berapa? Nah, itulah angka minimal yang harus kita saving.